Kemudian dikatakan laisa ahadin ba'din Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa ya'khudhu min qawli wa yatruku. Nah, ini kan. Jadi tidak pantas seseorang sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa ya'khudhu min qawlihi wa yatruku. Boleh diambil dan boleh tidak pendapatnya. Illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, "Ma min ahadin illa wa tadhhaba alaihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'azabu anhu. Wa muhimman qultu min qawlihi aw asaltu min asli fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafun bima qultu fal qawlu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu ya. Jadi dia Imam Syafi'i tidaklah seseorang melainkan yaitu terdapat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kemudian aku mengatakan dengan kutu au asaltu min asli fi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafun ma qultu, lalu perkataannya aku bertentangan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal qaulu ma qala Rasulullah, maka pendapatku yaitu berpendapat dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi ditinggalkan pendapatnya Imam Syafi'i. Wa huwa qauli, itu adalah pendapatku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita fokus di bagian yang merah dulu. Kalau saya perhatikan Pak Zul membaca di bagian itu, yang benar adalah hanya di kalimat-kalimat yang sudah sering kita dengar, seperti An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian qaulun ya. Di kalimat-kalimat yang baru dia dengar mungkin atau asing atau tidak sepopuler kalimat-kalimat yang lain, malah salah semua. Laisa ahadin, tidak mungkin ada laisa ahadin ya, kecuali ada li ahadin. Kalau setelah laisa itu cuma dua pilihannya. Kalau enggak rofa berarti menjadi isimnya, ya nasob berarti menjadi khobarnya. Maka di sini menjadi isimnya laisa ahadun. Kemudian ba'da itu tidak pernah dibaca ba'di kecuali ada huruf jar di depannya. Jadi ba'da karena dia dorof. Laisa ahadun, tidak ada satu orang pun ba'dan nabiyyi, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya setelah Nabi itu ya selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Apa itu yang tidak ada? Illa, kecuali wa yu'khadu, mesti diambil ya. Jadi bukan wa ya'khudhu, wa yu'khadu, mesti diambil atau diikuti min qaulihi, dari ucapannya ya. Atau gampangnya mesti diikuti ucapannya, wa yutraku, dan juga mesti ada yang ditinggal. Illa, kecuali an-nabiyah, itu mustasna ya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini populer ya, banyak yang menisbatkan ucapan ini kepada Ibnu Abbas, kepada Mujahid, dari berbagai sumber ya, walaupun redaksinya berbeda-beda. Jadi yang satu-satunya orang kalimatnya atau ucapannya tidak pernah ditolak itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang lain siapapun mesti ada ucapannya yang bisa diterima, ada pula yang bisa ditolak. Nah, begitu ya kalau kita bahasakan dengan sederhana. Jadi bahasa ulama itu bagus. Kita bisa memahami dengan fix kalau kita faham ini jadi apa, mana isimnya laisa, mana khobarnya laisa, begitu ya. Kemudian ini istisna dari mana? Oh berarti Nabi ini dikeluarkan dari ahadan ya. Kenapa? Karena Nabi kan termasuk satu orang. Jadi tidak ada seorang pun kecuali Rasulullah. Begitu. Apa maksudnya tidak ada seorang pun? Yang itu. Yang kalimat-kalimatnya atau ucapannya mesti ada dua kemungkinan. Ada yang bisa diambil, ada yang bisa ditolak. Artinya semua orang di dunia ini kalimatnya bisa diambil sekaligus bisa ditolak. Ada sebagian dari ucapannya bisa kita ambil, mesti ada sebagian dari ucapannya bisa kita tolak. Tidak mungkin ucapannya kita tolak semua, tidak mungkin ucapannya kita terima semua. Hanya ada satu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ucapannya kita terima semua. Tidak boleh kita tolak satu pun, begitu ya. Hati-hati Pak Zul baca kitab ya. Sebetulnya salah-salah itu tidak apa-apa asal mau belajar. Kalau belajar jangan di publik. Kenapa? Karena kalau belajar itu kan jatuh-jatuh. Kalau orang tiru, orang ikutan jatuh. Malpraktek itu bahaya, bukan hanya dalam kedokteran, apalagi dalam kitab ya. Kemudian ini yang kedua, ini memang agak rumit ya. Kalau tidak punya kemampuan atau tidak mentelaah dulu langsung main baca, nggak akan paham. Ngeblur ya kemana-mana.
Sudah bacanya salah-salah ya. Jadi indikasi orang baca salah itu ada dua. Ada yang cuma keceplosan harkat ya. Misalnya ada huruf an, ayat habah, tapi dia baca ayat habuh. Saya masih maafkan itu ya. Artinya mungkin hanya keceplosan. Tapi ada orang salah baca itu karena tidak paham, ngeblank. Hilang. Jadi nggak punya bayangan ini dibaca apa. Orang bisa membaca kalimat itu karena dia punya bayangan ini menjadi apa. Ini apa jadi fa'il, apa jadi maf'ul bih, apa jadi mubtada, apa jadi khobar, apa jadi na'at, apa jadi taukid. Itu dia punya bayangan dan itu berarti akan mengkonstruksi pemahaman dia atau nalar dia untuk menerjemahkan lalu memahami. Kalau tidak punya nalar, bacanya tebak-tebak, berarti kan tidak paham sama sekali. Ya, perhatikan ya. Ma min ahadin, tidak ada satu orang pun, illa kecuali. Tidak mungkin dibaca wa tadhabah ya. Kenapa? Karena itu fi'il mudhari. Dari mana dibaca nasab? Kalau misalnya atof waw, di mana sebelumnya nggak ada fi'il mudhari yang dibaca nasab ya? Illa kecuali wa tadhabu. Pasti pergi ya. Alaihi darinya ya. Jadi tadhabu ala itu terpisah ya, atau meninggalkan atau ditinggalkan ya. Apa yang pergi atasnya itu sunnatun, satu sunnah ya, atau hadis li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah Rasul. Maksudnya itu tidak ada satupun orang di dunia ini kecuali mesti terlewat ya, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada orang yang tahu semuanya. Mesti ada yang terlewat gitu. Terlewat artinya dia berfatwa tentang sesuatu yang menyelisihi, namanya terlewat, terabai ya. Mengabaikan atau terabai sunnah Rasul bagi dia ya. Itu maksudnya ya tadhab. Kemudian dipertegas setelahnya ya, wa ta'zubu. Ta'zubu itu kalau azib kan jomblo ya. Ta'zubu itu ya tidak bersama atau kosong ya, sendirian, single. Ta'zubu itu maksudnya sunnah itu terasing darinya, tidak bersama dia, terpisah darinya ya. Anhu, dari orang tersebut atau dari ahadin tersebut. Jadi kita harus paham, ta'zubu itu kan ta, berarti ini fa'ilnya mesti mu'annas, mesti hiyah, oh berarti sunnah. Anhu itu kan mudzakkar, hu, oh berarti itu ahadin. Itu harus paham ya. Jadi domirnya kemana? Tadhabu, tidak mungkin ini kamu ya. Kenapa? Karena ini kan bicara ahadun terus sunnah. Ahadun mudzakkar, sunnah muannas. Tadhabu, oh berarti ini failnya muannas karena pakai ta. Berarti hiya berarti kembalinya ke sunnah. Oh berarti yang pergi itu sunnah. Anhu, dari orang itu ya. Jadi tidak ada satupun orang di dunia ini kecuali mesti dia pernah terpisah dari sunnah, pernah menyelisihi sunnah, atau pernah tidak bersama sunnah. Ya tidak bersama itu berarti kan sunnah di barat, dia di timur, berarti menyelisihi ya. Jadi takzub itu jomblo kalau bahasa kita ya. Maka konsekuensi dari itu famahma kultuh min qaulin. Famahma itu salah satu gampangnya dalam menerjemahkan adalah andai pun atau jika saja ya. Kultu min qaulin. Kultu itu aku mengucapkan. Nah min qaulin itu minnya li zaidah, min tambahan, sebetulnya qaulan saja ya. Ucapan, aku mengucapkan sebuah ucapan. Au as-soltu ya. Au mahma as-soltu begitu. Atau jika pun saya membuat satu teori. Jadi as-sola itu aslun itu kaidah ya. Jadi al-aslu itu kaidah atau pijakan ya. Kebalikannya furu ya. Atau saya membangun aslan ya, min aslin dari sebuah kaidah. Jadi kalau versi gampangnya kultu kaulan as-soltu aslan. Saya mengucapkan sebuah pendapat, merilis satu pendapat, itu bisa disebut furu. Kemudian as-soltu aslan, saya membuat satu kaidah, disebut usul. Makanya dalam fikih itu ada usul, ada furu. Itu masih dalam fikihnya. Jadi ada takhrijul usul minal furu. Imam Syafi'i punya usul, lalu ashab membuat hukum furu, dia mana diadopsi dari usul atau teori Imam Syafi'i. Bisa jadi dari Imam Syafi'i juga mengeluarkan furu, hukum-hukum partikel, hukum-hukum parsial, lalu dikompilasi, diperhatikan sehingga ashab atau ulama di bawahnya membuat usul lagi, membuat teori lagi dari bagaimana furu-furu yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i.
Itu kajian usul fikih agak rumit ya. Antara usul, takhrijul usul minal furu' dan seterusnya begitu ya. Kemudian ya, ini fihi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu. Jadi itu satu kata ya, satu paragraf. Itu sifat ya. Sifat dari qaulun atau aslun, pendapatku atau teoriku ya. Jadi jika saja saya mengucapkan satu ucapan atau saya membuat satu teori, fihi, kalau sifat itu yang ya, yang di dalam itu ya, di dalam ucapan saya atau di dalam teori saya itu, perhatikan ya. Kemudian an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafun, ya boleh dibaca khilafun, boleh dibaca khilafuma ya. Jadi silakan karena itu masdar ya. Masdar itu kalau diidhofah berarti tarkibnya mudhof ilaih. Kalau tidak diidhofah khilafun ma berarti dia masdar seperti fiil ya. Sehingga ma itu menjadi maf'ul bihnya ya. Ini pemaknaannya begini. Fihi, yang di dalam kalimat-kalimat saya itu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafun ya. Berdasarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan saya itu khilafun, berselisih ya. Atau menyelisihi ya. Apa yang diselisih ya, makultu, apa yang saya ucapkan. Jadi kalau saya mengucapkan sesuatu atau membuat satu teori, di mana dalam teori saya itu ternyata ada hadis-hadis Rasulullah, ada sunnah Rasulullah yang menyelisihi ucapan saya. Ya. Jadi fihi, di dalam ucapan saya itu atau di dalam teori saya itu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu. Ada keadaan perselisihan antara ucapan-ucapan saya dengan sunnah Rasulullah, begitu ya. Jadi memang tidak mudah memahami ini. Maka karena mahma itu syarat ya, berarti ada jawabnya. Fal qaulu, maka yang menjadi pendapat atau yang diakui sebagai pendapat ya. Jadi al disitu lil istighraq, maka yang benar-benar sebagai pendapat atau sebagai pegangan, maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau apa yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, masih diperkuat lagi, dan yaitu qauli adalah pendapatku. Artinya ketika sudah nyata berbeda pendapat saya dengan hadis Rasulullah, maka yang dipegang adalah hadis Rasulullah, dan otomatis ya saya ikut pendapat itu, bahkan dan itulah pendapat saya. Jadi ini sinergis dengan idza shahal hadisu fa huwa madhabi. Jadi misalnya saya punya pendapat, punya istimbat kepada satu hukum, kemudian di kemudian hari bertentangan dengan hadis yang sahih, maka otomatis pendapat saya ini saya anulir sendiri dan itu yang menjadi pendapat saya. Nah, jadi semacam auto rujuk gitu ya. Auto rujuk ya, auto kembali dari pendapatnya ya. Cuman karena orangnya sudah tidak ada, maka hanya menyisakan teori itu. Maka ashab dalam madhab itu yang ngerti. Ketika sudah menemukan dikaji ini ternyata pendapatnya Imam Syafi'i atau pendapatnya Imam Malik atau Imam Hanafi kok tidak sama dengan hadis ini, kok bertentangan. Lalu teringat, oh teori dari pendiri madhab itu, kalau di kemudian hari kamu temukan ucapan saya berselisih dengan hadis sahih, maka ya sudah kamu ikuti hadis sahih itu, dan itu mesti pendapat saya, mesti saya ganti ke situ. Ya, makanya dipertegas dulu dalam yang kitab kemarin itu Ibnu Abidin itu ya. Li'annahu law alima dha'fa dalilihi la raja'a anhu wattaba'a ma aqwa dalilan atau ad-dalila al-aqwa. Jadi ashabnya itu tahu, karena seandainya Imam Syafi'i itu masih hidup, seandainya Imam Maliki, Imam Hanafi itu masih hidup, atau seandainya mereka itu tahu ada dalil yang lebih kuat, mesti mereka itu akan menganulir pendapatnya dan akan mengikuti dalil yang lebih kuat. Hanya karena sudah terlewat tidak tahu, maka ashab yang meneruskan spirit itu, sehingga ashab dalam madhab itu mengkaji mana yang relevan, mana yang ada pertentangan.
Itu Pak Yai, itu jadi madhab ini dibangun bukan oleh satu orang. Dalam madhab itu ada mujtahid lagi. Dia mengcompare ucapan Imam Syafi'i, dalam satu madhab ya. Mana yang lebih kuat, yang benar-benar pendapat Imam Syafi'i. Karena satu orang berkata biasa berbeda-beda Pak. Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Di satu sisi mengatakan begini, misalnya kepada Harmalah berkata begini. Kepada Al-Muzani berkata begitu. Biasa Pak. Maka dirilis mana yang lebih kuat. Sama dengan ketika Nabi menyabdakan hadis itu, sahabat yang dengar kan beda-beda. Versinya beda-beda, kalimatnya beda-beda. Sehingga nanti dicari bagaimana cara mengkompromikan kalau ucapan Nabi. Kalau ucapan Imam Syafi'i mana yang adhar, mana yang gharib, ya, mana yang masyhur, mana yang dohir. Ya. Itu dikompilasikan lalu dikompar oleh penganut-penganut madhab itu. Maka dari itu ketika sudah berdiri bendera madhab, itu sudah bukan cuman asal fanatik kepada satu orang. Goblok kalau kita berpikir bermadhab itu ikut satu orang. Goblok sekali itu. Madhab itu tidak pernah satu orang Pak. Tidak pernah satu orang. Kecuali yang gak paham madhab berkuar-kuar. Jadi seolah-olah kita kultus plak-plak ikut Imam Syafi'i. Enggak Pak. Ucapan Imam Syafi'i itu masih disaring oleh orang-orang di bawahnya. Disaring, ditahrirnya. Kamu tahu tahrir nggak? Tahrir itu seperti emas yang masih bercampur dengan elemen lain lalu dibakar, dimurnikan emasnya, itu namanya tahrir. Jadi kalau kamu sudah baca kitabnya Imam Nawawi, sudah baca kitabnya Imam Rafi'i, apalagi sudah baca kitabnya Ibnu Hajar, Imam Romli, itu sudah disaring dari seluruh sisi. Ya. Kalau kamu baca kitab udah bacanya peletak-peletok ya. Lalu menyalah-nyalahkan madhab Syafi'i karena nggak ngerti, ya. Nggak ngerti. Bukan tidak mungkin ashab Syafi'i itu berbeda dengan Imam Syafi'i, itu biasa saja, ya. Biasa. Lalu bagaimana ulama membangun? Maka dari itu kitab-kitab fikih yang kita pakai itu bukan produk orang ta'assub, bukan produk orang taklid, bukan Pak. Itu sudah produk yang cerdas, yang disaring. Kamu mungkin hanya temukan merasa kunut dalilnya tidak unggul, lebih unggul yang tidak kunut. Cuma bermodal itu terus kamu ngegas, tidak perlu bermadhab. Kembali kepada kitab dan sunnah, kepala lu bau menyan. Belajar agama baru berapa hari, mungkin berapa tahun, baca kitab megap-megap ngajak orang. Kembali kepada kitab dan sunnah, kita tidak boleh ikut orang, ikut Rasulullah. Si goblok. Makanya bahasa ulama itu kadang-kadang tajam juga. La yakhfa itu seperti yang saya baca sebelumnya itu. Ya orang kalau ada otaknya tidak mungkin tidak tahu ini. Ulama-ulama madhab itu mengucapkan kalimat-kalimat begitu. Bukan berarti asal kamu gak tahu siapa, gak jelas ilmunya apa, ukurannya apa, tiba-tiba mau mengamalkan ucapan Imam Syafi'i, ucapan Imam Malik ya. Kullun yukhti'u wa yusib, semua bisa benar bisa salah. Terus seenteng-entengnya, wah berarti Imam Malik salah. Gobloknya luar biasa itu ya. Sama dengan ada orang profesor doktor ya yang sudah top ya, pakar kedokteran, pakar operasi otak atau operasi jantung atau apa, terus dia ngomong kepada yang lain, ya saya mungkin saja salah, jadi bisa saja kamu tidak ikut saya. Terus ada anak SD nentang-nentang, oh kalau begitu saya tidak ikut Anda, kan goblok ya. Goblok. Dia bicara kapasitasnya apa. Makanya ashabnya itu selalu mempertegas ya. Imam Nawawi mensyarah bagaimana ucapan Imam Syafi'i tentang idza sohal hadis, apa semua orang boleh. Oh ini kok hadisnya sahih, berarti ini ya sudah tidak usah ikut ucapan Imam Syafi'i. Bahkan langsung saya rubah, berarti ini pendapat Imam Syafi'i. Itu pernah terjadi dulu Pak. Ibnu Abil Walid yang saya ceritakan itu. Ketika dia membaca hadis tentang aftarul hajim wal mahjum, hadisnya sahih. Oh berarti pendapat Imam Syafi'i batal, orang berbekam, ditolak oleh ulama lain. Imam Syafi'i bukan tidak tahu hadis itu, tapi Imam Syafi'i mengetahui bahwa hadis itu entah nasakh, entah mansuh atau entah bagaimana sehingga hukumnya berbeda. Begitu Pak ya, begitu. Jadi kamu harus kapasitas pengetahuan hadisnya lebih di atas Imam Syafi'i, baru boleh mengkoreksi pendapat Imam Syafi'i tentang hadis. Baru kamu boleh mengatakan ini tidak diketahui sehingga Imam Syafi'i menyelisihi. Maka caranya baca seluruh kitab Imam Syafi'i. Ya, baca seluruh kitab ashab Imam Syafi'i. Begitu juga dalam Maliki, dalam Hanafi. Gimana kamu mau tahu menyelisihi atau tidak kalau ternyata ulamanya itu tahu.
Imam Hanafi tahu hadis ini. Imam Malik tahu juga hadis ini, tapi kenapa mereka berbeda pendapatnya? Kenapa mereka menyelisihi? Jangan-jangan mereka punya alasan. Hadis ini mansuh. Jangan-jangan mereka punya alasan. Ada yang lebih sahih. Jangan-jangan mereka punya alasan. Oh, ini cakupannya khos, tidak am. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Ya kamu pelajari semua. Nggak ngerti apa-apa kok. Tiba-tiba oh hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih ya. Benar kata Gus Bah, kecangkeman nggak tahu diri, otak tidak ada tapi lagunya udah kayak mujtahid ya.